Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apakah pada pagi hari ini semua sehat? Oke, baik. Pada pagi hari ini semua siap mengikuti proses belajar mengajar? Oke, mantap. Kalau begitu, sebelum kita mulai proses pembelajaran, adik-adik silakan dulu lihat tempat sampah yang berserakan di lantai. Adik-adik silakan membersihkan dulu kelas, mengatur kursi supaya duduk dengan baik dulu untuk kita mulai proses belajar pada pagi hari ini dengan baik dan juga nyaman. Kalau sudah adik-adik dengar absen ya, duduk tenang supaya dengar absen, dan Pak mulai absen, panggil nama. Oke. Semua hadir pada hari ini? Oke, mantap. Semua hadir ya. Ya. Kalau begitu salah satu silakan pimpin doa untuk kita mulai belajar. Oke, kalau begitu kita sudah bisa mulai belajar ya dengan pokok materi. Topik pada hari ini yaitu benda dan perubahan wujudnya. Jadi anak-anak, di sini sebelum kita belajar, Pak ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak tahu bagaimana cara membuat es batu? Oke, mantap. Jawaban yang tepat sekali ya, yaitu dengan caranya menyediakan air secukupnya dan mengisi ke dalam wadah, dan kita bisa langsung memasukkan ke kulkas atau pembeku supaya airnya bisa beku menjadi es batu ya. Mantap. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dimana adik-adik supaya bisa mengetahui wujud satumun dan juga wujud benda. Oleh karena itu adik-adik, sebelum Pak bahas tentang materi yang kita akan belajar pada hari ini, adik-adik silakan membaca buku yang sudah kita ambil tadi, untuk yang sudah Pak sediakan di atas meja adik-adik untuk membaca tentang materi pada pagi hari ini ya adik-adik. Silakan membaca materi yang ada di buku tersebut untuk kita sama-sama diskusi. Untuk itu Pak akan berikan waktu beberapa menit untuk adik-adik membaca buku, membaca materi yang sudah ada, yang Pak sudah sediakan. Silakan adik-adik membaca dan sebentar kita akan membahas sama-sama. Kalau sudah selesai membaca, di sini Pak akan menjelaskan sedikit tentang topik pada pagi hari ini. Setelah Pak menjelaskan, nanti adik-adik silakan membuat kelompok ya. Kita membuat kelompok dalam 7 atau 8 kelompok untuk kita sama-sama mengerjakan salah satu percobaan, yaitu dengan membuat es batu. Baik adik-adik, jadi topik pada pagi hari ini dengan topik benda dan perubahan wujudnya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya, benda itu benda apa-apa saja. Nah, yang sudah dikatakan benda
itu termaksud apa-apa saja. Yang kedua di sini ada adik-adik harus mengetahui wujud benda. Wujud benda sendiri itu secara umum ada 3. Yang pertama itu ada wujud padat, yang kedua itu ada wujud cair, dan yang ketiga adalah wujud gas. Nah, adik-adik di mana di sini wujud saat itu wujud saat itu ada 3 ya. Jadi padat, cair, dan juga gas. Jadi di sini padat, mengapa dikatakan padat? Karena saat ini memiliki volume yang tetap dan bentuk juga tertentu. Nah, di sini adik-adik contoh saat padat itu apa-apa saja yang sudah diketahui? Oke, mantap. Yang pertama itu ada kayu, batu, logam, dan juga lain sebagainya yang tidak bisa, yang bentuknya keras ya. Yang kedua itu ada wujud cair. Nah, mengapa dikatakan cair? Karena memiliki volume tetap tapi bentuknya bisa berubah sesuai wadah atau tempat penampungnya. Oke, jadi di sini saat cair itu termaksud apa-apa saja. Contohnya ya, pertama itu air, seperti air, minyak, dan juga susu. Yang ketiga itu saat apa? Mantap, saat gas. Nah, saat gas ini tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap. Saat gas itu seperti apa anak-anak? Ya, seperti udara, oksigen, dan nitrogen di atmosfer. Nah, selanjutnya sifat-sifat wujud benda itu ada berapa? Nah, setelah kita ketahui 3 wujud saat umum, ada sifat-sifatnya. Nah, jadi sifat-sifat wujud saat ini pertama, yang pertama apa anak-anak? Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah di sini sudah ada yang tahu jenis perubahan bentuk benda itu ada apa-apa saja? Oke, mantap. Yang pertama, mencair. Ya, jadi mencair ini contohnya seperti apa? Ya, seperti mentega yang dimasak. Yang kedua, seperti es yang kena panas, es batu ya. Yang ketiga, seperti ya lilin yang dinyalakan. Baik, mantap anak-anak. Jenis perubahan bentuk benda itu yang kedua itu ada membeku. Nah, membeku itu seperti apa anak-anak? Mengapa dikatakan beku? Karena ya, jadi di sini membeku itu merupakan perubahan wujud benda cair ke padat. Biasanya wujud ini kita bisa lihat anak-anak di pembuatan es batu ya, dari air, benda cair yaitu air ke benda beku seperti menjadi es batu ya. Yang ketiga itu menguap. Nah, menguap ini perubahan wujud benda cair ke gas. Nah, disebut dengan menguap karena dari benda cair ke gas. Oke, contohnya seperti memasak air ya adik-adik. Ya, kita bisa melihat asapnya, uapnya ke atas ketika air sudah mendidih. Ya, yang ketiga mengembung. Nah, adik-adik,
di sini mengembung sendiri, yaitu perubahan wujud benda gas ke cair. Nah, di sini contoh mengembung ya adik-adik itu seperti embun di pagi hari ya, yang biasa kita lihat di kaca-kaca mobil, kaca-kaca auto begitu, ada tetes-tetes air yang mengalir atau yang ada di kaca tersebut. Jadi kita bisa lihat juga adik-adik sekali di air panas atau es yang kita tuangkan, air es yang kita tuangkan ke gelas, pasti nanti ada di luar gelas atau di tutupan gelas tersebut itu biasanya ada bintik-bintik air ya, itu namanya melembung. Nah, yang kelima itu ada menyubling adik-adik. Nah, menyubling ini perubahan wujud benda padat ke gas. Nah, biasanya menyubling ini terjadi pada seperti kapur. Adik di sini sudah tahu ya kapur, namanya kapur apa ya? Kapur yang biasa mengusir kecoa yang ditaruh di dalam lemari ya itu adik-adik. Nah, biasa kapur itu akan dengan sendirinya mengecil. Itu namanya menyubling. Karena lama kelamaan akan habis kapur itu. Di situ kapur itu mungkin bisa menjadi gas yang menyebar ke udara ya adik-adik. Oke, baik. Yang keenam itu mengkristal. Nah, mengkristal ini wujud benda gas ke padat. Nah, dimana mengkristal ini wujud benda gas ke padat adik-adik yang bisa disebut mengkristal. Nah, contohnya itu yaitu bunga es yang terdapat di dalam freezer atau salju. Bunga es yang adik-adik, yang sisa-sisa es yang terdapat di dalam kulkas tuh adik-adik, mungkin adik-adik pernah lihat ya. Oke. Nah, adik-adik silakan bagi kelompok. Kita membagi kelompok menjadi 7 ya adik-adik, supaya kita mengerjakan tugas kelompok pada pagi hari ini. Tadi sudah dalam 7 kelompok. Oke, mantap. Jadi sekarang tugas kalian adalah tugas adik-adik adalah mempraktek atau melakukan perubahan wujud benda. Di sini adik-adik silakan mempraktek salah satu perubahan wujud benda, yaitu es batu saja ya. Oke. Jadi silakan adik-adik melakukan atau membuat es batu, yaitu dengan caranya silakan, dan juga dengan perubahan wujud benda cair ke padat, cair ke beku ya adik-adik. Silakan kalau sudah. Oke, kalau sudah silakan adik-adik mengambil LKPD yang sudah Pak sediakan itu untuk adik-adik mengerjakan percobaan pada es batu yang dibiarkan di luar, yang sudah adik-adik membuat ya, atau percobaan apa ya. Ada yang membuat lilin ya, mantap ya. Ada yang membuat percobaan dari benda beku ke benda cair ya. Silakan adik-adik. Setelah itu adik-adik mempresentasikan hasil-hasil yang sudah adik-adik mempraktekkan ya. Dan dengan caranya adik-adik silakan mencatat
hasilnya supaya adik-adik bisa mempresentasikannya dengan baik. Sudah presentasi ya, mantap. Setelah adik-adik sudah mempresentasikan benda padat ke cair, beku ke cair, dan juga cair ke beku ya, dengan caranya mempraktek es batu, dan juga ada yang mempraktek membakar lilin. Oke, baik, jadi benda itu disebut perubahan wujud benda kalau dari es batu itu sendiri, yaitu perubahan wujud benda dari cair ke beku. Oke, adik-adik kalau sudah dengar ya, tadi Pak sudah jelaskan tentang perubahan wujud benda yang ada, benda dan perubahan wujudnya. Baik adik-adik, jadi wujud benda itu, perubahan bentuk benda itu sendiri ada 7 ya adik-adik ya, kalau yaitu mencair, membeku, menguap, mengembung, menyublim, dan juga mengkristal. Kalau wujud benda itu secara umum itu ada berapa adik-adik? Ya ada 3 ya, yaitu ada benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Oke adik-adik, setelah adik-adik sudah mendengar Pak jelaskan tadi, mungkin adik-adik ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, di sini adik-adik, tugas adik-adik minggu depan pertemuan berikut, yaitu adik-adik silakan membuat resume ya tentang mata pelajaran atau tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan adik-adik membuat resume ya. Adik-adik meringkas apa yang sudah adik-adik tahu, apa yang sudah adik-adik lihat sudah ketahui pada percobaan yang adik-adik sudah lakukan tadi, dan juga apa yang Pak sudah jelaskan tadi. Setelah itu adik-adik membuat resume dan mengumpulkan pada minggu depan ya, pertemuan berikut. Baik, silakan adik-adik mengaturkan kembali kondisi kelas. Kan adik-adik atur kalau sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan adik-adik duduk kembali tenang-tenang, dan kita berdoa ya untuk mengakhiri proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Silakan adik-adik, kita berdoa. Oke, amin adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa ya tugas minggu depan itu ya apa? Ya, tugas minggu depan itu yang harus dikumpulkan adalah resume ya. Ya, silakan adik-adik keluar dari kelas ya. Terima kasih.